Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam persekutuan doa pagi Sabtu hari ini. Mari sebelumnya kita mau berdoa bersama-sama. Bapak yang baik, kami bersyukur untuk pagi hari ini Engkau sudah mempertemukan kami di dalam pertemuan online. Dan sebentar kami hendak bersama-sama belajar tentang firman-Mu. Biarlah apa yang kami pelajari bersama-sama pada pagi hari ini menjadi berkat, menjadi kekuatan khususnya untuk pelayanan kami di bidang kami masing-masing, di lahan kami masing-masing, di gereja Isa Al-Masih Condro Kusumo. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saat ini kita sering melihat banyak orang, banyak instansi, banyak gereja membagi-bagikan berkat, berbagi sembako Kemudian mungkin beberapa waktu yang lalu saya melihat di beberapa titik di pom bensin itu juga banyak gereja, banyak kantor, banyak perusahaan menyediakan misal makan gratis untuk tukang ojek online. Di masa-masa krisis ini, di masa-masa sulit ini, hal itu banyak dilakukan. Baik enggak? Sangat baik. Itu sangat membantu orang-orang yang ada dalam keadaan susah. Nah, pagi hari ini kita mau belajar tentang pelayanan kita, khususnya di dalam gereja. Bagaimana mempersembahkan satu pelayanan yang terbaik buat Tuhan. Bagaimana mempersembahkan pelayanan itu juga terlihat baik buat jemaat atau buat orang-orang lain di sekitar kita. Yuk kita mau buka di dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 saya akan bacakan buat kita semua. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima dengan baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang baru saja kita baca adalah satu perikop yang menceritakan, yang mengisahkan waktu itu bahwa
ada satu pelayanan yang mereka lalaikan dan menjadi kurang puasnya orang-orang yang ada di sekitar mereka. Ya. Waktu itu adalah pelayanan meja. Pelayanan meja di mana pelayanan itu sama halnya dengan yang saya sampaikan di depan tadi. Membagi-bagi makanan untuk fakir miskin, untuk janda-janda yang tidak mampu. Ya. Nah, sementara itu untuk memilih 7 orang, ya Stefanus dan teman-teman tadi, itu ada 3 syarat yang cukup berat. Ya, harus orang yang terkenal baik, harus penuh hikmat, dan harus penuh roh. Susahnya di mana? Ketika hanya bagi-bagi makanan untuk janda-janda miskin, untuk orang-orang yang tidak mampu, ya, tinggal ditata di meja, orang berbaris, kasih 1, kasih 2, kasih 3, dan seterusnya, selesai. Sama halnya ketika kita bagi makanan ketika ada bencana alam. Ya. Makanya saya bilang, orang bagi makanan naik pick up, pelan-pelan. Ya. Makanan dilempar-lempar, makan siang. Ya mungkin mereka pikir, yang penting wis bantu. Kita juga mau cari cepatnya, cari praktisnya. Tapi cara seperti itu apakah penuh hikmat? Apakah penuh roh? Apakah itu orang yang baik? Sedangkan di firman Tuhan ini dikatakan, pilihlah 7 orang di antara kamu yang terkenal baik, yang penuh hikmat, yang penuh roh. Kenapa 3 hal ini harus masuk dalam kriteria kategori? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau orang yang dipilih nggak terkenal baik, nggak penuh roh, nggak penuh hikmat, yang terjadi bisa yang sama dengan yang saya ceritakan, dilempar-lempar. Yang terjadi bisa saja yang sudah ditunjuk itu tahu kirmah, ya, mikir rumah, ya. Harusnya dibagikan dulu, lah monggo kalau ada sisa, tapi enggak, sisakan dulu, ya. Mikir orang-orang terdekat, ya. Mikir orang-orang kenalan dia, sisanya baru dikasihkan orang yang enggak kenal. Enggak penuh hikmat. Penuh roh, ya itu tadi, nggak buat orang lain, nggak buat kenalannya, disimpan sendiri, nggak takut dosa, simpen sih lumayan gitu ya, baru kasih ke orang. Sebenarnya saya pengen sampaikan simpel, ya, ketika melayani Tuhan di frame gereja, ketika kita sudah ambil komitmen, kita sudah sediakan diri untuk melayani Tuhan di bidang apa saja. Ini kalau saya lihat bagi makanan itu, pelayanan meja itu sepertinya hal yang sepele dan gampang gitu ya. Tapi enggak loh, ini dipilih. Ada kriterianya 3 hal. Setelah itu mereka ditumpang tangan oleh para rasul. Enggak main-main. Saya mau bilang simpelnya begini, di gereja pun sebetulnya enggak ada pelayanan yang lebih unggul, lebih tinggi, ya, levelnya lebih tinggi. Penyampai firman Tuhan, jos gandos, enggak. WL, singer, pemain musik, stratanya lebih tinggi dari penerima tamu. Pengedar kantong kolektor, enggak, kalau kantong kolektor masih ada, ya enggak. Tapi semua sama, ya, punya kepentingan yang sama di hadapan Tuhan. Ya, makanya pelayan meja pun dipilih dengan kriteria yang begitu susah kalau saya bilang. Setelah itu tumpang. Nah begitu juga di dalam gereja, nggak peduli itu penerima tamu, nggak peduli itu penyampai pengumuman, pembawa kantong kolektor, apapun lah, ya. Harusnya 3 hal ini ada di dalam diri kita semua. Pernah nggak datang ke gereja, masuk, tadinya dari rumah berbunga-bunga, pengen
ketemu Tuhan, pengen memuji Tuhan, pengen mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sampai di depan pintu gereja, hati ini jadi rak serak, mangkel, jengkel gitu ya. Karena penerima tamunya senyum aja enggak gitu ya. Pagi Pak, pagi Bu, salaman selesai. Beda kan dengan selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, Tuhan memberkati, monggo silakan masuk, kasih kantong persembahan, kasih amplop persembahan, enak gitu. Jadi orang masuk ke gereja tambah seneng, tambah semangat, tambah sukacita. Sama halnya dengan pengedar kantong kolektor. Kalau mukanya cerah, senyumnya mengembang, ya, orang akan dengan sukacita mempersembahkan apa yang menjadi miliknya buat Tuhan. Penyampai pengumuman pun begitu. Ketika sudah ada di depan, pegang warta jemaat dengan style yang asik gitu, yang enjoy, kemudian senyum, kemudian wajahnya sumringah, dengan bersahabat penuh kasih, orang mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dan itu jadi berkat buat setiap jemaat. Saya mau sampaikan bahwa apapun pelayanan yang Anda sudah sediakan diri buat Tuhan, komitmen Anda di bidang apapun, yuk mari kita terapkan 3 hal ini. Menjadi orang yang baik, penuh hikmat, penuh roh. Dan ini nggak didapat dengan cuma-cuma. Ini pasti ada prosesnya. Bersyukur kalau kita punya tema bulan ini berakar, bertumbuh, dan berbuah. Kita ditanam di gereja ini, kita bertumbuh di gereja ini, kita berbuah di gereja ini, dan buahnya dinikmati oleh orang di luar gereja. Selain diri kita menikmati sendiri. Yuk mari kita semua, ketika kita melayani Tuhan di bidang apapun, sudah komitmen di bidang apapun, kita mengerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Untuk siapa? Untuk jemaat? Ya. Untuk gereja? Ya. Tetapi terlebih mau kita persembahkan buat kebesaran nama Tuhan. Terkenal baik, penuh hikmat, penuh roh. Tidak sembarangan mempersiapkan diri ketika pelayanan itu datang. Tidak sembrono ketika diberi satu wewenang, satu tugas pelayanan di gereja. Kalau WL singer, pemain musik, ya tentunya berlatih dengan sungguh-sungguh, ya, supaya tim punya chemistry, supaya tim bisa membawa jemaat memuji Tuhan. Seperti apa? Latihan sungguh-sungguh, tidak hanya pas latihan, ya, tapi juga sebelum-sebelumnya. Ya. Belajar dulu chordnya, nada dasarnya apa, nanti enaknya gimana. Ya. Jadi ketika latihan pun paling tidak dasarnya itu sudah ada, tinggal cus, ya. Kita bisa berikan yang terbaik. Penyampai firman Tuhan sama, banyak hal yang harus dipikirkan, dipergumulkan ketika mau sampaikan sesuatu. Saya pun berpikir banyak mau sampaikan ini. Saya sampaikan ini karena saya baru sharing dengan seorang hamba Tuhan tentang ini. Jadi nggak main-main ketika kita melayani Tuhan. Mau WL kayak, mau penyampai pengumuman kayak, mau penerima tamu, mau pembawa kantong kolektor, semuanya sama di hadapan Tuhan. Dan 3 hal ini harus kita kejar supaya pelayanan kita menjadi berkat buat setiap orang. Menjadi orang yang terkenal baik, penuh hikmat, dan penuh roh. Yuk pelayan-pelayan Tuhan di Gereja Isa Masih Condrokusumo, kita mau persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau jaga kekudusan, kita mau dipenuhi oleh hikmat Tuhan, kita mau menjadi orang-orang yang baik, karena pelayanan buat Tuhan bukan sesuatu yang main-main. Selamat pagi, selamat meneruskan pelayanan Anda di bidang Anda masing-masing. Terus dekat dengan Tuhan,
terus mohon hikmat dari Tuhan, terus mengejar kekudusan roh kita dalam Tuhan, supaya pelayanan kita tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk beberapa waktu yang singkat ini Tuhan, kami sudah belajar bersama-sama tentang kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman ini menegur kami semua, supaya ketika kami melayani Tuhan, kami bisa mempersembahkan yang terbaik buat jemaat, terlebih mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ajar kami untuk terus belajar dan belajar, supaya kami bisa melakukannya di dalam setiap pelayanan kami di gereja ini. Sebentar kami tidak melanjutkan kegiatan kami masing-masing, Tuhan beri kesehatan kepada kami, Tuhan beri hikmat kepada kami, Tuhan berikan segala yang kami perlu, sehingga kami bisa menapai melewati hari-hari ini dengan baik, dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.